Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Imam Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa hadis-hadis yang berbicara tentang amalan khusus di bulan Rajab adalah hadis-hadis yang palsu, dusta, tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada salat khusus di bulan Rajab atau yang biasa disebut dengan nama salat Raghaib, salat pada malam Jumat pertama bulan Rajab. Walaupun ini disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali, namun hadis yang berbicara tentang salat Raghaib hadis palsu, sebagaimana ditegaskan oleh Imam An-Nawawi dan Imam As-Suyuti. Begitu pula puasa Rajab yang diawali tanggal 1 kemarin, Sabtu. Tidak ada hadis khusus yang berbicara keutamaan puasa di awal bulan Rajab. Tidak ada. Maka alangkah bahagianya kalau kita berpegang dengan apa yang disunnahkan oleh Nabi kita. Kita mencukupkan diri dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, tidak menambah-nambah, walaupun itu menurut perasaan kita baik. Karena dalam beragama
tidak memakai perasaan, beragama dengan dalil. Karena berawal dari perasaan baik, persangkaan ini baik, muncullah ajaran-ajaran yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena itu berpeganglah dengan athar, alaika bil athar. Wajib bagimu berpegang dengan athar, peninggalan Nabi dan para sahabat. Wa iyyakal ibtida'. Dan waspadalah kalian dari perbuatan-perbuatan baru yang tidak pernah diajarkan, dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa keutamaan bulan Rajab? Keutamaannya, bulan Rajab itu termasuk Ashhur al-Hurum, bulan-bulan yang dihormati, dijaga kehormatannya. Karena dalam Islam ada 4 bulan termasuk Ashhur al-Hurum: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Zaman jahiliyah, apabila sudah masuk 4 bulan ini, masyarakat tidak berani menyakiti, berbuat zalim, tidak berperang, karena ini termasuk Ashhur al-Hurum, bulan yang harus dijaga kehormatannya. Sampai-sampai bila mereka berjumpa dengan orang yang membunuh keluarganya, maka ketemu di jalan mereka tidak akan membuat kisos, karena ini bulan Ashhur al-Hurum, bulan yang dijaga. Jangan sampai kita berbuat dosa. Maka karena bulan Rajab bulan yang dihormati, berbuat dosa di bulan ini dosanya besar. Kebalikannya apa? Kalau kita berbuat baik maka pahalanya besar. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana dosa di bulan-bulan ini dilipat gandakan, maka demikian pula kebaikan, ketaatan, pahalanya akan dilipat gandakan di bulan-bulan ini. Jadi kita beramal kebaikan bulan Rajab bebas, sebanyak mungkin silakan, tanpa mengkhususkan. Apa bedanya mengkhususkan dengan bebas semampu kita? Kalau mengkhususkan, sholat rogoib cuma malam Jumat ke-1, itu namanya mengkhususkan. Tidak boleh. Puasa cuma awal Rajab, mengkhususkan. Yang boleh bagaimana? Silakan beramal soleh, Senin Kemis, ya, 3 hari Ayyamul Bid, perbanyak silakan, sedekah silakan, tanpa mengkhususkan. Karena mengkhususkan itu butuh dalil. Apa dalilnya harus malam Jumat ke-1? Mana dalilnya? Kemudian sholatnya 12 rakaat, mana dalilnya? Ini harus sholatnya kayak begini, mana? Nggak ada. Ya. Maka bulan Rajab itu bulan yang punya kehormatan. Kita beramal soleh, memperbanyak di dalamnya sesuai kemampuan kita.
tanpa mengkhususkan. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah masuk tanggal 2 Rajab. Kurang lebih 2 bulan kurang kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan, insyaallah ta'ala. Hadis pertama pada hari ini, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana yakunu alayya sawmu min Ramadan fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, dia berkata, dahulu aku memiliki hutang puasa Ramadan dan aku tidak mampu untuk melunasinya kecuali di bulan Sya'ban. Hadis ini dari jalan ibunda kaum mukminin, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aisyah. Beliau mengatakan, dahulu aku punya hutang puasa Ramadan. Ini memberikan isyarat bahwa kaum wanita termasuk hal yang wajar memiliki hutang puasa Ramadan. Dan aku tidak mampu untuk membayar hutang puasa Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Dalam riwayat yang lain, li syugli minan Nabi SAW, karena kesibukan mengurusi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kenapa hutangnya sampai detik-detik terakhir bulan Sya'ban baru bisa dilunasi? Karena kesibukan mengurusi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang mulia ini berbicara tentang hukum menunda, mengakhirkan bayar hutang puasa Ramadan. Seorang muslim terkadang di bulan Ramadan ada penghalang yang membuat dia tidak bisa ikut puasa Ramadan. Jika dia seorang wanita muslimah, di antara penghalang yang tidak bisa dia ikut puasa Ramadan, haid dan nifas. Di antara penghalang seorang muslim tidak bisa ikut puasa Ramadan, sakit. Di antara penghalang juga adalah ketika kita bepergian jauh tidak puasa. Ini pun termasuk sebab yang dibolehkan untuk tidak ikut puasa Ramadan. Akan tetapi sebab-sebab ini mengharuskan seseorang membayar, mengganti puasa yang ditinggalkan. Allah berfirman, "Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dia dalam perjalanan kemudian berbuka puasa, maka hendaklah dia mengganti di hari yang lain. Jadi hutang puasanya harus diganti. Begitupun wanita haid dan nifas, hutang puasanya juga harus diganti. Karena puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Bila kewajiban ini ditinggalkan,
maka harus diganti. Tidak boleh dianggap tidak ada, harus diganti. Karena ini hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hutang kepada manusia kita harus ganti, apalagi hutang kepada Allah, lebih utama untuk diganti. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya mengakhirkan bayar hutang puasa Ramadan sampai bulan Sya'ban. Bolehnya mengakhirkan bayar hutang puasa Ramadan sampai bulan Sya'ban. Sehingga kaum muslimin, waktu pembayaran hutang puasa dimulai sejak bulan Syawal sampai bulan Sa'ban, sebelum datang Ramadan berikutnya, 1 tahun. Mulai bulan Syawal sampai bulan Sa'ban sebelum datang Ramadan berikutnya. Dan secara hadis ini kita boleh mengakhirkan, tapi tidak boleh lewat sampai ketemu Ramadan lagi. Mengakhirkan boleh, namun jangan sampai berjumpa Ramadan berikutnya hutang belum juga dibayar. Mengakhirkan boleh karena kesibukan, tapi harus disisihkan waktu. Aisyah menyisihkan waktu hanya di bulan Sya'ban karena kesibukan beliau mengurus Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang lebih utama dan afdol adalah segera membayar hutang puasa Ramadan. Yang lebih utama dan lebih afdol adalah segera membayar hutang puasa Ramadan. Ini bagi yang tidak punya uzur. Bagi yang tidak punya uzur. Kalau kita punya hutang puasa Ramadan dan kita sehat-sehat saja, tidak ada uzur, segera bayar hutang. Kenapa yang lebih afdol segera bayar hutang puasa Ramadan? Karena ini menunjukkan semangatnya untuk kebaikan. Semangatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, yang Allah berfirman, fastabiqul khairat, hendaklah kalian berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kedua, kenapa yang lebih utama segera bayar hutang? Karena lebih membebaskan tanggungan. Lebih membebaskan tanggungan. Orang kalau punya hutang dengan yang tidak punya hutang, enakan mana? Enakan nggak punya hutang. Tapi orang zaman sekarang lebih memilih apa? Hutang. Pengusaha-pengusaha, daripada uang saya bayar hutang, mendingan diputer buat modal lagi, gitu ya. Padahal aslinya lebih membebaskan tanggungan, kalau punya hutang segera dibayar. Ini kita katakan kenapa yang lebih afdol segera bayar hutang.
Yang ketiga, kenapa kita harus segera membayar hutang puasa Ramadan kita? Dengan segera membayar hutang puasa Ramadan, kita bisa melakukan puasa sunnah seperti 6 hari di bulan Syawal, yang syaratnya supaya dapat pahala puasa 6 hari di bulan Syawal, syaratnya itu tidak punya hutang puasa Ramadan, baru dia dapat pahala. Bagaikan puasa 1 tahun penuh. Yang masih punya hutang puasa Ramadan, ingin puasa 6 hari di bulan Syawal, dia tidak dapat keutamaan bagaikan puasa 1 tahun penuh. Jelas? Jadi setelah Lebaran langsung hari kedua bayar utang. Sayang Pak Ustaz, masa hari kedua suruh puasa bayar hutang? Ketupat masih banyak, kolang-kaling masih anget, gitu ya. Kolang-kaling anget apa dingin? Dingin, anyes ya. Kue jajan masih banyak, masa hari kedua puasa? Kan tamu juga masih datang berkunjung. Semakin lama kita membayar hutang, kesempatan dapat pahala puasa 6 hari bulan Syawal akan hilang. Ya, inilah 3 alasan kenapa membayar hutang puasa Ramadan segera, tidak ditunda-tunda, lebih utama. 1, dalam rangka berlomba-lomba dalam kebaikan. 2, lebih membebaskan tanggungan. 3, kita dapat melakukan puasa sunnah, kesempatan bisa puasa 6 hari di bulan Syawal dan lainnya. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya membayar hutang puasa Ramadan secara terpisah-pisah. Bolehnya membayar hutang puasa Ramadan secara terpisah-pisah, tidak sekaligus semuanya dibayar. Istilah kita apa? Cicil. Bulan ini bayar 2 hari, bulan depan 1 hari, dicicil boleh. Yang penting jangan sampai ketemu bulan Ramadan tahun depan hutangnya sudah lunas ya. Dicicil boleh walaupun tidak sekaligus. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, haramnya mengakhirkan bayar hutang puasa Ramadan sampai berjumpa Ramadan berikutnya. Haramnya mengakhirkan bayar hutang puasa Ramadan sampai berjumpa Ramadan berikutnya. Karena Aisyah mengatakan, saya tidak bisa bayar hutang puasa Ramadan kecuali bulan Sya'ban. Ini udah batas akhir. Batas terakhir bayar hutang itu bulan Sya'ban. Lah kalau antum hutangnya 30 hari, berarti Sya'ban full bayar hutang. Tidak boleh sampai ketemu Ramadan berikutnya. Karena ibadah puasa itu berulang setiap tahun. Kemarin punya utang, sekarang sudah mau Ramadan lagi belum lunas, numpuk terus. Sebagaimana sholat, tidak boleh kita mengkodok sholat sampai masuk waktu sholat berikutnya, iya kan? Nah ini, maka haram sengaja tidak bayar hutang
puasa Ramadan sampai berjumpa Ramadan berikutnya. Orang yang menunda bayar hutang puasa Ramadan sampai ketemu Ramadan berikutnya ada dua keadaan. Orang yang menunda bayar hutang puasa Ramadan sampai berjumpa dengan Ramadan berikutnya ada dua keadaan. Keadaan yang pertama karena uzur, tidak sengaja. Keadaan pertama karena uzur, tidak sengaja. Jadi dia tidak bayar hutang puasa sampai ketemu Ramadan lagi karena ada uzur, tidak sengaja. Contoh, sakit. Sakitnya kambuh sembuh. Apa namanya? Istilahnya apa? Jadi dia nggak bisa puasa bayar hutang. Sekarang sembuh, besok 2 minggu meriang lagi. Sering sakit sehingga tidak sempat bayar hutang puasa Ramadan sampai akhirnya ketemu lagi Ramadan, hutangnya belum lunas. Ini karena ada uzur atau tidak sengaja. Bila karena uzur atau tidak sengaja, wajib baginya membayar hutang puasa tahun lalu setelah Ramadan sekarang selesai dan tidak ada fidyah. Jadi kalau karena uzur tidak sengaja, hutang Ramadan yang tahun kemarin 2020, taruhlah kita anggap contohnya dia punya hutang Ramadan 2020. Ramadan 2021 besok bulan April, hutang yang 2020 belum dibayar. Berjumpa Ramadan 2021, maka hutang puasa Ramadan 2020 dibayar ketika Ramadan 2021 sudah selesai. Bulan Mei, Lebaran 13 Mei ya. Sudah ada pengumumannya. Dibayar hutang tahun 2020. Cukup bayar hutang saja, tidak sampai bayar denda atau fidyah karena dia tidak sengaja. Karena ada uzur. Istri antum, para suami, para bapak, Ramadan tahun 2020 hamil sehingga tidak puasa. Sekarang 2021 masih menyusui, hutangnya belum dibayar-bayar. Lupa nanti akhirnya bulan April masuk Ramadan belum lunas. Ini sengaja atau tidak sengaja? Tidak sengaja karena dia faktor uzur yaitu menyusui. Maka caranya Ramadan besok April ikut puasa normal sampai full. Habis selesai berarti punya tanggungan Ramadan tahun kemarin, lunasi di bulan Mei, bayar hutang Ramadan tahun 2020. Cukup itu saja, tidak ada denda. Kenapa? Karena dia ada uzur, tidak sengaja. Keadaan kedua, orang yang menunda bayar hutang puasa Ramadan sampai berjumpa Ramadan berikutnya. Keadaan kedua karena sengaja tanpa ada uzur. Keadaan kedua karena sengaja tanpa ada uzur, tanpa ada alasan.
karena sengaja tanpa ada uzur atau tanpa ada alasan. Maka bila karena sengaja atau tanpa uzur dia wajib membayar hutang puasa Ramadannya plus bayar denda fidyah. Maka bila disengaja atau tanpa ada uzur hutang puasa Ramadannya belum dibayar sampai berjumpa Ramadan lagi, sengaja, nggak ada alasan, wajib bayar hutang puasa Ramadannya plus bayar denda, yaitu bayar fidyah, memberi makan fakir miskin sesuai jumlah hari hutang puasanya. Dendanya apa? Fidyah, memberi makan fakir miskin sesuai jumlah hari hutang puasanya. Jadi kalau orang sengaja, saya punya hutang, sakit, kemudian sehat, menunda-nunda, nanti masih lama, setahun, santai, ternyata tanpa terasa sekarang sudah Rajab, masih Rajab, ada 2 bulan, tunda lagi tanpa alasan. Sampai Sa'ban, ustadz-ustadz sudah mengingatkan, yang punya hutang sekarang bayar, bentar lagi kita Ramadan, santai. Akhirnya berjumpa Ramadan, hutang puasanya belum lunas, sengaja tanpa alasan. Maka orang yang semacam ini, dia ikut puasa Ramadan besok April 2021 sampai selesai. Begitu selesai Ramadan tahun ini, bayar hutang Ramadan tahun 2020. Tidak sampai di situ, dia kena denda karena sengaja. Apa dendanya? Ngasih makan fakir miskin sesuai jumlah hari hutang puasanya. Dia punya hutang 7 hari, kasih makan 7 orang miskin, 1 kali makan saja. Ini keadaan kedua bagi yang menunda bayar hutang puasa sampai berjumpa Ramadan berikutnya tanpa alasan dan karena disengaja. 2, harus tetap bayar hutang plus dia harus memberi makan fakir miskin. Keadaan kedua ini merupakan pendapat mayoritas para ulama karena bersandar dari keterangan sahabat Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Ibnu Umar, bahwa Ibnu Abbas kalau ditanya bagaimana pendapatmu tentang orang yang sengaja menunda bayar hutang puasa Ramadan sampai berjumpa lagi tahun depan, beliau mengatakan bayar hutangnya tetap wajib plus ngasih makan orang miskin. Ibnu Umar demikian, Abu Hurairah demikian. Akan tetapi memberi makan dendanya ini bukan perkara yang wajib, hanya dianjurkan saja sebagai bentuk efek jera supaya tidak mengulangi lagi. Jadi kalau dia cuma bayar hutang puasa tapi nggak ngasih makan, tanggungannya sudah lunas. Ya, ini. Jadi kenapa para sahabat mengatakan yang sengaja harus ngasih makan juga sebagai bentuk hukuman, ya, supaya jera. Dan tetapi ngasih makan atau fidyahnya ini bukan perkara yang wajib, hanya dianjurkan saja. Inilah 2 keadaan orang yang menunda bayar hutang puasa Ramadan sampai berjumpa dengan Ramadan berikutnya.
Pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, hendaknya seorang mengungkapkan alasan ketika tidak mampu melakukan suatu kewajiban. Hendaknya seorang mengungkapkan alasan ketika tidak mampu melakukan kewajiban demi menolak prasangka buruk yang dituduhkan kepadanya. Hendaknya seseorang mengungkapkan alasan ketika tidak mampu melakukan kewajiban demi menolak persangkaan buruk yang dituduhkan kepadanya. Contoh, antum tidak mampu bayar hutang sama temen, ngomong alasannya apa? Kata orang Cikarang, jangan diem-diem baik, salam enggak, ketemu enggak. Jadi orang kan prasangkanya macam-macam. Ini orang gimana sudah ngutang gak mau bayar. Nah, ungkapkan alasannya. Mohon maaf, saya jujur belum bisa bayar hutang karena A, B, C, D. Alasan. Aisyah tidak bisa melakukan kewajiban bayar hutang puasa Ramadan. Beliau ungkapkan alasannya. Kenapa Aisyah kok bayar hutangnya sudah mepet mau Ramadan lagi? Karena sibuk mengurusi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan Aisyah tidak menjelaskan alasannya, prasangka buruk muncul. Masa istri Nabi pemalas? Wah, ya kan? Masa istri Nabi pemalas bayar hutang aja sampai mau menjelang Ramadan lagi. Dalam rangka menolak tuduhan-tuduhan semacam ini, kita ungkapkan alasan. Ya, supaya apa? Tidak ada prasangka buruk di antara kita. Demikianlah kaum muslimin. Kalau ada kewajiban yang wajib kita laksanakan kemudian kita tidak mampu, apa alasannya? Sampaikan. Nunggak SPP 6 bulan berturut-turut atau setahun sejak bulan Maret tahun kemarin, COVID. Ya, ungkapkan alasan ke sekolah. Apa sebabnya ini? Jadi pihak sekolah juga tidak menerka-nerka. Kok nggak bayar-bayaran, kemana aja kalau datang ke sini bawa mobil, tapi SPP nggak dibayar. Jadinya prasangka buruk. Ungkapkan alasan. Pak, itu mobil pinjaman, Grab online. Nah, iya kan? Ungkapkan alasan. Sekarang taksi online sedang ambruk, penumpang sedikit, pemasukan tidak ada. Kan bisa. Ya, jadi kaum muslimin jangan kita lari dari kewajiban, menunda-nunda bayar hutang tanpa alasan. Kalau ada alasan, ungkapkan sehingga orang juga bisa menerima alasan kita. Pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, bagusnya pelayanan istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Aisyah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sampai menunda bayar hutang puasa di bulan Sa'ban karena ngurusin Rasul. Ini menunjukkan bagaimana bagusnya Ibunda Aisyah dalam mengurusi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua waktunya beliau berikan untuk Rasul. Dilayani Nabi, kebutuhannya apa. Begitulah seorang istri. Istri itu jangan cuek sama suaminya. Suaminya pulang kerja, mau lapar, mau enggak ditanyain. Ya. Aisyah, beliau sibuk ngurusin Nabi sampai hutang puasanya ditunda di bulan Sa'ban.
Antum kalau pengantin baru kan enak ya. Pulang sampai rumah, air panas sudah disediain. Makanan di meja makan lengkap. 4 sehat, 5 sempurna. Begitu anak 3, 4 pulang kerja boro-boro 4 sehat. Ya, air putih pun tidak keluar gitu kan. Nah ini, lihat Aisyah, profil istri Nabi SAW, mengurusi betul Nabi full waktunya, sampai-sampai hutang puasanya sudah menit-menit terakhir bulan Sa'ban. Karena itu wahai para istri yang mendengarkan kajian ini di rumah, karena nggak ada, perhatikan suami Anda masing-masing, jangan perhatikan suami orang. Betul? Iya. Lihat rumput rumah kita masih hijau atau sudah mulai kuning. Jangan ngelihat rumput tetangga. Perhatikan rumah kita sendiri. Bagaimana pelayanan kita kepada suami? Bagaimana perhatian kita kepada suami? Karena suami itu memiliki tingkatan yang tinggi di mata istrinya. Aisyah sadar betul. Aisyah sadar, saya punya kewajiban mengurusi suami saya, pemimpin umat, dengan segala kesibukannya. Saya tunda dulu bayar hutang puasa di bulan Sya'ban. Ya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, semoga kita termasuk para suami yang mendapatkan perhatian dari istri-istri kita, sebagaimana Aisyah memperhatikan Nabi SAW sampai beliau tunda bayar hutang puasanya di bulan Sa'ban. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, bahwa hak suami dengan memberikan pelayanan kepadanya lebih didahulukan daripada hak-hak yang lain. Hak suami dengan memberikan pelayanan kepadanya lebih didahulukan daripada hak-hak yang lain. Allahu Akbar. Bagaimana agungnya suami, memberikan pelayanan hak suami lebih didahulukan daripada hak-hak yang lain. Anak punya hak, suami lebih didahulukan. Orang tua punya hak, suaminya lebih didahulukan. Wanita punya hak belajar, taklim, tapi suaminya harus lebih didahulukan. Pengen ngaji tapi suami baru pulang shift 3. Jam berapa shift 3 pulangnya? Jam 7 pagi. Waduh. Ada bahasa Arab, suami baru pulang dari mana untuk ngaji? Bahasa Arab suami, bahasa Arab suami. Oh, suami. Didahulukan. Walaupun dia pengen belajar. Karena lebih besar. Selama itu bukan kewajiban yang waktunya terbatas. Bayar hutang puasa waktunya terbatas sampai Sa'ban, jangan sampai ketemu Ramadan lagi. Maka Aisyah mengambil cara, 11 bulan saya melayani Rasulullah, bulan terakhir bayar hutang. Begitu ya. Tapi kalau tidak berhubungan dengan kewajiban yang waktunya terbatas, hak suami lebih didahulukan di atas semua hak. Karena hadis-hadisnya banyak menunjukkan betapa agungnya hak suami. Rasulullah mengatakan, andaikan aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya istri akan aku perintahkan sujud kepada suaminya. Saking besar hak suami. Andaikan suami punya luka borok, nanah,
dijilat oleh istrinya, belum cukup menunaikan hak suami. Allahu Akbar. Saya kira di antara antum tidak ada yang pernah ngasih borok ke istri. Dek, jilat sini. Ih, jangankan muka borok, suruh cium ketiak kita aja nggak mau. Asem, nah, ya. Ini menunjukkan betapa besar agungnya hak suami. Jangan kita remehkan suami kita. Alasan apa begitu ya? Suaminya diacuhkan, dicuekin, tidak diurus, nggak boleh. Ya, harus memperhatikan hak-hak suami. Begitu juga sebaliknya. Suami sebisa mungkin memperhatikan hak istri. Cuma kalau dibandingkan, hak suami lebih tinggi daripada hak istri. Maka sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan porsi sesuai porsinya. Saya punya anak, anak punya hak. Saya punya suami, suami punya hak. Maka porsi suami lebih besar daripada porsi anak. Saya istri, punya orang tua kandung, tapi saya juga punya suami, maka porsi hak suami lebih besar daripada porsi untuk orang tua. Jadi kita tempatkan sesuai proporsinya, ya, tidak timpang, malah melebihkan orang tua kandungnya daripada hak suaminya. Tidak seperti itu. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, orang yang punya hutang puasa Ramadan boleh melaksanakan puasa sunnah. Orang yang punya hutang puasa Ramadan boleh melaksanakan puasa sunnah selain 6 hari di bulan Syawal. Selain 6 hari di bulan Syawal. Untuk puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, hutang puasa Ramadannya lunasi dulu. Kalau puasa sunnah yang lain boleh, walaupun masih punya hutang puasa Ramadan. Contoh, mau puasa Asyura tanggal 10 Muharram, boleh nggak? Saya masih punya hutang puasa Ramadan. Boleh. Mau puasa 10 Zulhijjah, boleh? Puasa Arafah, boleh tidak? Tanggal 9 Zulhijjah, boleh? Boleh. Walaupun dia masih punya hutang puasa Ramadan. Kenapa 6 hari di bulan Syawal harus dilunasi dulu hutang puasa Ramadannya? Karena Nabi bersabda, man shoma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal faka'annama kasiyamid dahar. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian dia ikuti 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia bagikan puasa 1 tahun penuh. Perhatikan sabda Nabi, barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal. Barang siapa yang puasa Ramadan, maksudnya full Ramadannya, tidak punya hutang. Kemudian dia ikuti 6 hari bulan Syawal, seolah-olah dia seperti dapat pahala puasa 1 tahun penuh. Karena Ramadan 30 hari. 1 hari puasa Ramadan dilipat gandakan 10 kali lipat. Kalau 30, 300. 6 hari di bulan Syawal kali 10, 60. 360 1 tahun. Kalau Ramadannya punya utang 5 hari, berarti dia Ramadannya berapa? Cuma 25 hari, tambah 6, belum 1 tahun pahala
puasa. Itulah alasannya untuk puasa 6 hari bulan Syawal, lunasi dulu hutang baru puasa Syawal supaya kita dapat pahala keutamaan puasa 1 tahun. Hadis kedua pada hari ini. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu akhrajahu Abu Dawud wa qala hadza fi an-nadhar hadza fi an-nadhri wa huwa qaulu Ahmad bin Hanbal. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal dunia dan dia memiliki hutang puasa, maka wali orang yang meninggal tersebut menggantikan puasanya. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia memiliki hutang puasa, maka wali ahli waris menggantikan hutang puasanya, ya, dengan berpuasa. Maka walinya berpuasa atasnya. Hadis yang mulia ini berbicara tentang mengganti hutang puasa yang wajib bila keburu meninggal dunia. Kita punya hutang puasa Ramadan, belum sempat lunas, keburu meninggal dunia, maka walinya yang menggantikan hutang tersebut dengan cara berpuasa. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama, orang yang meninggal dunia dan memiliki hutang puasa yang wajib, orang yang meninggal dunia dan memiliki hutang puasa yang wajib seperti puasa Ramadan, puasa nazar, maka disyariatkan bagi ahli warisnya untuk mengganti hutang puasa tersebut. Maka disyariatkan kepada ahli warisnya untuk mengganti hutang puasa tersebut. Jadi kalau orang tua kita misalkan meninggal, punya hutang puasa Ramadan, belum lunas atau sama sekali belum dibayar, 7 hari hutang puasa, meninggal dunia, disyariatkan maksudnya dianjurkan agar ahli waris untuk berpuasa menggantikan hutang puasa orang tuanya. Tidak harus satu, hutang puasanya 7 hari, anak ada 7, bagi satu-satu. Anak pertama puasa sehari, anak kedua puasa sehari, boleh. Atau mau ditunjuk satu orang, nih, kamu kan anak bontot, ya, tahu bontot? Ragil ya. Kamu aja yang puasa 7 hari, boleh. Tapi ingat, ini cuma dianjurkan, bukan wajib. Kalau tidak diganti, ahli waris tidak
dosa. Ahli waris tidak dosa. Inilah pendapat mayoritas ulama. Karena kalau kita katakan ahli waris wajib mengganti hutang puasa orang tuanya, kalau tidak dilaksanakan berarti ahli waris dosa. Dan itu tidak ada dosa keturunan, dosa saling waris-warisan, tidak ada. Maka perintah mengganti hutang puasa orang yang sudah meninggal dunia, perintah di sini hanya sifatnya anjuran, bukan wajib. Baik, kalau yang mengganti hutang puasa bukan dari pihak keluarga, bukan dari pihak keluarga, boleh nggak? Tetangganya, teman baiknya, boleh tidak? Ini si mayit hutangnya 15 hari puasa Ramadan, ahli warisnya nggak ada yang sanggup, udah saya aja. Kamu siapa? Saya teman baiknya. Wah. Sah nggak? Hah? Sah tidak? Tidak. Disebutkan hadisnya apa? Barang siapa yang meninggal dan dia memiliki hutang puasa, maka hendaknya walinya membayarkan hutang puasanya. Kalau bukan walinya gimana? Bukan keluarga, dia wali kelas, wali kelasnya, atau wali apa begitu, boleh nggak? Sah tidak? Ada yang mau berbuat baik, udah saya aja, saya nyumbang 2 hari buat puasanya atas nama si yang sudah meninggal dunia. Jawabannya boleh, sekalipun bukan pihak keluarga yang membayarkan hutang puasa, boleh. Kenapa? Penyebutan kalimat wali dalam hadis bukan menunjukkan pengkhususan. Apa maksudnya disebutkan wali dalam hadis ini, yaitu pihak keluarga? Ini secara umumnya yang menggantikan puasa orang yang meninggal itu keluarganya sendiri, bukan berarti larangan pihak lain. Kalau ada pihak lain yang ingin sumbangan puasa, boleh ya, ikut membayarkan hutang puasanya juga boleh. Baik, pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya membayarkan hutang puasa orang yang meninggal dunia bila karena uzur, bukan karena sengaja. Bolehnya membayarkan hutang puasa orang yang meninggal dunia bila karena uzur, bukan karena sengaja. Dia punya hutang puasa Ramadan. Habis Ramadan niat pengen bayar, tapi ternyata sakit. Begitu sakitnya sembuh, baru sehari 2 hari meninggal dunia. Ini ada uzur, belum sempat bayar hutang. Beda dengan orang yang punya hutang puasa, habis lebaran sehat-sehat saja. Dia sehat 11 bulan tidak bayar hutang. Bulan Sa'ban meninggal dunia. Sengaja nggak bayar, bukan karena uzur dia. Dia nggak sakit, nggak haid, nggak nifas, tapi hutangnya nggak dibayar-bayar. Ya, maka ini tidak termasuk dianjurkan untuk dibayarkan hutang puasanya, karena dia sengaja menunda-nunda bayar, padahal dia punya kesempatan. Kalau yang sakit wajar, saya nggak sempat bayar karena sakit, uzur, kemudian meninggal,
keluarganya dianjurkan untuk berpuasa menggantikan hutang puasanya. Itu yang dimaksud dalam hadis ini. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, membayarkan hutang puasa orang yang meninggal dunia, khusus puasa yang wajib. Membayarkan hutang puasa orang yang meninggal dunia, khusus puasa yang wajib, bukan puasa sunnah. Membayarkan hutang puasa orang yang meninggal dunia khusus untuk puasa yang wajib, bukan puasa yang sunnah. Jadi kalau ada orang tua kita sakit tidak bisa puasa Arafah, keluarganya berpuasa enggak? Membayarkan hutang puasanya? Tidak, karena puasa sunnah itu bukan hutang. Kita tidak puasa sunnah dihitung hutang enggak? Enggak. Tapi kalau tidak puasa wajib dianggap hutang. Jadi khusus membayarkan hutang puasa orang yang meninggal dunia khusus untuk puasa yang wajib, bukan puasa sunnah. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, di luar tema. Apakah benar dana sosial dari warga sekitar ketika orang tua meninggal dihukumi sama dengan hukum waris pada harta? Maksudnya dana tersebut dibagi-bagi ke anak-anaknya. Baik, terkadang ketika orang tua kita meninggal, tetangga melayat, masyarakat sekitar melayat. Kebiasaan di negeri kita bila melayat sambil memberikan sedikit bantuan kepada keluarga yang terkena musibah, baik bawa beras, masih ada bawa beras, masih bawa pisang, masih ada, bawa uang. Nah, uang yang terkumpul ini milik siapa? Apakah milik yang meninggal dunia sehingga dihitung sebagai waris atau bagaimana? Uang yang terkumpul karena orang tua meninggal dunia, Allahu a'lam, yang saya lihat ini pertama digunakan untuk kepentingan jenazah mayit. Satu, membayarkan hutang-hutangnya. Hutang-hutangnya dulu dari uang ini. Kalau tidak punya hutang, jenazah meninggal tidak punya hutang, kepentingan yang lain yang berhubungan dengan jenazah, contoh gali kuburan, bayar berapa? 2 jutaan ya, ambil dari uang itu, uang melayat ya, ambil dari situ. Karena ini orang datang ngasih amplop melayat karena kenapa? Atas musibah yang meninggal orang tua kita. Dia datang bukan ngelihat anaknya, tapi ngelihat karena bapak kita, ibu kita meninggal, maka mereka ngasih uang. Maka digunakan untuk kepentingan jenazah. Jika uang ini setelah dipakai buat bayar menggali kuburan masih ada sisa, digunakan kepentingan lain ya, yang berhubungan dengan jenazah, sewa mobil ambulan atau apa. Kalau masih ada sisa, maka dimasukkan pada harta waris yang nanti dibagi. Tidak boleh anak berebutan. Ketika
besek apa namanya? Baskom, besek. Baskomnya dibuka, anak pertama, oh ini bagian saya, ini bagian saya. Enggak, kumpulin. Kadang-kadang yang melayat kan ngasihnya enggak sama. Ngasih ke anak ke-1, ada yang ngasih ke anak ke-3, masing-masing kumpulkan hasil uang dana sosial masyarakat itu. Ya, kalau sudah dikurangi hutang, dikurangi kebutuhan jenazah, baru dimasukkan ke dalam harta waris yang nanti dibagi. Tidak boleh masing-masing mengambil. Nah, Allah alam. Saya menikah 1 bulan sebelum puasa di tahun 2020. Mendekati puasa 2020, istri saya mengatakan bahwa istri mempunyai hutang puasa 15 hari. Sehingga waktu yang tersisa tidak cukup untuk membayar hutang puasa di tahun 2019. Tapi alhamdulillah puasa Ramadan tahun 2020 istri puasa full. Setelah Ramadan 2020 istri saya hamil, sehingga istri belum melunasi hutang puasa pada tahun 2019. Yang ingin saya tanyakan, sekarang 2021 HPL istri akhir Februari atau awal Maret. Bagaimana cara membayar hutang puasa di tahun 2019? Sedangkan nanti puasa 2021 istri saya insya Allah sedang menyusui, sehingga kemungkinan tidak bisa berpuasa Ramadan. Mohon penjelasannya. Menikah 1 bulan sebelum puasa tahun 2020. Berarti ada sebulan. Tapi tidak dibayar. Kenapa? Pengantin baru. Iya kan? Menikahnya 1 bulan sebelum Ramadan 2020. Sementara si istri punya utang puasa 2019. Ini waktu 1 bulan kemana? Utangnya 15 hari. Harusnya cukup. Tanggal 1 Sya'ban menikah. Hari kedua 15 hari langsung bayar hutang puasa biar suaminya manyun. Harusnya cukup, tapi tidak puasa, ya. Maka sekarang nanti selesai 2021, sekarang bisa nggak puasa 2 bulan lagi? Sedang hamil besar. Bisa tidak? Kalau tidak bisa, maka bayar fidyah sekarang. Bayar fidyah, memberi makan fakir miskin 15 orang, atau 1 orang miskin dikasih makan 15 hari. 15 hari. Boleh kita bagi makanan tersebut ke 15 orang miskin, atau 1 orang miskin dikasih makannya 15 hari. Makan siang tok, sekali makan, 1 hari 1 kali makan, tapi sebanyak 15 hari, maka sah bayar fidyahnya. Jadi sekarang masih ada 2 bulan, kalau bisa puasa, puasa. Kalau tidak kuat karena sedang hamil tua, bayar fidyah. Jangan sampai ketemu Ramadan 2021, hutang puasa 2019 belum lunas. Habis Ramadan 2021 masih masa menyusui, ya kan? Gak puasa lagi. Tahun depan 2022 hamil lagi. Ya, jadi kapan bayar hutangnya? Udah, sekarang bayar fidyah. Ya, jadi bagi penanya bayar fidyah, siapkan dana untuk bayar fidyah 15 fakir miskin. Apa hukumnya bayar fidyah bagi orang yang mampu, sehat dan masih muda, sedangkan dia tidak puasa Ramadan? Alasan dia karena kerjaannya capek, dan menurut orang tuanya boleh bayar fidyah sesuai kebanyakan di lingkungannya. Kalau alasannya capek dan lain-lain, ini bukan alasan. Dia sebabnya bayar fidyah meninggalkan puasa, sebabnya apa? Capek kerja, Ramadan tidak ikut puasa. Kemudian buka. Habis Ramadan kerjanya capek juga, mau bayar hutang, alasan lagi capek. Akhirnya bayar fidyah. Tidak boleh.
Tidak boleh. Harus bayar hutang puasa. Kalau sebabnya tidak puasa Ramadan cuma karena capek, dia nggak wajib bayar hutang. Kenapa nggak wajib bayar hutang? Sengaja tidak puasa Ramadan. Orang yang sengaja tidak puasa Ramadan tidak sah walaupun dibayar hutang puasanya. Orang yang nggak puasa Ramadan alasannya cuma capek kerja, alasan diterima nggak? Nggak ada. Sebutkan dalam Quran surat apa, ayat berapa, capek bekerja boleh tidak puasa Ramadan. Nggak ada. Yang di Quran itu adanya sakit, safar, orang tua yang sudah sangat sepuh, itu nggak ada capek. Capek itu namanya orang malas. Orang malas tidak puasa Ramadan tidak usah dibayar hutang puasanya. Dia dosa besar, sekalipun dibayar tidak akan sah karena sengaja tidak puasa Ramadan. Nggak boleh kita sengaja seperti ini, ya. Jadi bagi yang mengalami ini, hendaknya dia bertobat kepada Allah. Sengaja tidak puasa Ramadan cuma karena alasan capek, ya. Tobat pada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, karena ini alasan yang dibuat-buat. Karena itu para pekerja, operator atau yang berat, proyek-proyek di jalan tol, di penggalian apa gitu ya, yang berat-berat tetap puasa. Kecuali ketika puasa mau meninggal dunia baru buka minum. Saya mau meninggal nih, minum. Nah, boleh. Mau meninggal bilang-bilang. Ya, boro-boro ingat mau minum gitu ya. Keburu lewat duluan, ya. Jadi tidak boleh kita beralasan capek kemudian tidak puasa Ramadan. Ada lagi yang lain? Cukup ya, semoga kita semua diberikan umur yang panjang dalam kebaikan, dapat berjumpa kembali dengan bulan Ramadan, dan hari-hari kita dihiasi dengan amal soleh. Ketika dalam kondisi seperti sekarang, tetap semangat, jangan putus asa untuk tetap berbuat kebaikan, tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.